A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi syahri sodri wa yasirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syukurillah walhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dumateng kita sedaya inggih jamaah Masjid RK Sudagaran ingkang dipun rahmati Allah menika kaparingan mapinten-pinten nikmat. Nikmat angka sepindah inggih menika nikmat iman lan Islam. Sehingga kala sasampunipun kita anglampahi siam wonten ing bulan Ramadan hari yang ke-22 ini diberikan kesehatan, diberikan tetap iman, bisa melakukan ibadah-ibadah semuanya atas izin dan ridho Allah. Juga nikmat sehat, semoga kita dilindungi, dijauhkan dari corona. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Salawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng putra, garwa, sahabat, umatipun termasuk kita sedaya ingkang badhe pikantuk syafaatipun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, wonten ing sonten menika ingkang badhe kula aturaken inggih menika ngengingi akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang senang beristighfar. Wonten ing surat Al-Imran 133 dipun sebataken wasari'u illa bismillahirrahmanirrahim wasairu illa magfiratim rabbikum wa jannatin arduhas amawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Amalan-amalan dzikir, istighfar, ingat selalu kepada Allah akan membawa kita ke surganya Allah. Namun banyak orang yang mengucap astagfirullah akan tetapi pikirannya tidak kepada Allah karena dia sambil pegang HP dan memegang HP. Jadi Allah dinomor duakan. Maka jangan heran kalau doa kita belum cepat terkabul. Karena kita juga menduakan Allah. Allah tidak suka diduakan, ya. Apalagi yang HP-nya baru beli, ya. Jadi ada kangsenan, ada apa. Jadi kalau kita sholat, HP dilepas. Apalagi nanti kalau kita sholat Idul Fitri, lebih baik HP di silent semua. Jadi kita tetap mohon kepada Allah akan yang diberikan yang terbaik. Akan tetapi kita yang saat ini sedang dilanda corona ini selalu mohon pertolongan kepada Allah dengan berzikir, dengan beristighfar. Ini seperti peristiwanya Nabi Nuh alaihissalam yang nanti setelah kita baca tadi mengenai ayat surat Nuh ayat 10, nomor ayat 11 yaitu Nova kultus
fakiru robbakum innahu kana ghafuron. Maka aku Nuh berkata kepada mereka, yaitu umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, mohonlah ampun kepada Allahmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Itu ngendikanipun sinten Nabi Nuh kok mekaten. Ing salajengipun wonten ayat salajengipun dipun sebataken bismillahirrahmanirrahim innahu kana ghafuron yursali samai alaikum midraro. Artinya niscaya beliau Allah setelah memberi ampunan akan mencurahkan hujan yang lebat, memperbanyak harta anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebunmu dan sungai-sungai untukmu untuk hidup dan dengan anak cucumu. Menika ceritanipun Nabi Nuh kala rumiyin, yaitu di padang pasir yang luas itu Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah lewat malaikat Jibril untuk membuat kapal yang besar sekali. Kemudian umatnya pada mengatakan, hei bagaimana kamu Nuh? Pikiranmu sudah tidak waras. Wong di dalam pasir yang banyak ini kok membuat kapal. Tapi Nabi Nuh diam saja, tetap membuat kapal. Anaknya sendiri yang bernama Kan'an itu ngejek ayahnya. Ayah itu gimana sih? Kok malah buat kapal? Pada suatu ketika saat yang datang, banjir bandang datang, kemudian Nabi Nuh dengan perahunya tadi mengajak anaknya tidak mau. Anaknya malah berenang-berenang. Kemudian Nabi Nuh membawa ayam 2, membawa kambing 2, sepasang-sepasang. Untuk apa? Nanti kalau dibawa ke tempat yang lain, di sana masih bisa kehidupan seperti dulu. Anaknya Kan'an itu sudah sampai sedada begini, diajak tetap tidak mau. Aku nanti mau menek uwit klopo atau uwit, kalau di sana bukan klopo tapi kayak pohon kurma. Tapi tetap aja anaknya Kan'an itu terdengar. Kemudian Nabi Nuh membaca doa seperti tadi dan Nabi Nuh selamat, dia bisa bercocok tanam lagi di sana. Itu mengenai Nabi Nuh ya. Kemudian mengenai ceritanya Abu Lahab itu juga demikian. Dia sudah diberi orang tidak pernah puas, selalu kurang. Akhirnya dia bagaimana? Dia mati bersama harta kekayaannya. Itu tadi mengenai sekedar cerita juga. Jadi di Quran disebutkan la in sakartum la adidanakum wa la in kafartum innala azabila sadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat yang aku berikan, ngendikanipun Allah, nanti akan aku tambah nikmatmu. Namun kalau yang kufur, sungguh siksaku amat pedih. Kita melihat sejarah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan dengan Hawa istrinya, dilarang untuk memakan buah kuldi, akan disediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Namun karena rengaan istrinya yaitu Hawa, sehingga Nabi Adam memetik buah kuldi itu dimakan berdua. Seketika itu juga aurat-aurat diperlihatkan. Tadinya tidak pegang apa-apa, tidak. Kemudian Nabi Adam dibawa ke dunia ini dan bercocok tanam sendiri-sendiri, dipisahkan dengan Hawa. Kemudian Nabi Adam berdoa terus. Dan doanya adalah Robbanan dolamna angkusana wa ilam takfir lana lanakunana minal khosirin. Gitu ya. Berdoa terus seperti itu sampai bertahun-tahun. Kemudian pada saat yang terbaik menurut Allah
itu beliau berdua dipertemukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu terletaknya ada di Mekah. Di situ ada tugu. Nah, itulah namanya Jabal Rahmah untuk mempertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Cerita selanjutnya yaitu mengenai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Adam tadi berdakwah selama 950 tahun, anak-anakku sekalian. Kalau yang lainnya 3 sampai 100 tahun, tapi kalau Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Mengenai Nabi Yunus, dia mengajarkan tauhid kepada suatu jamaah bertahun-tahun tetap saja tidak mau menyembah Allah. Kemudian Nabi Yunus mangkal dalam hati, kemudian meninggalkan jamaahnya itu untuk pergi ke suatu tempat yang akan menyiarkan agama Allah juga. Sampai di tepi laut ada kapal yang besar sekali yang akan berangkat. Kemudian Nabi Yunus itu minta tolong mau untuk ikut dengan kapal itu, diperbolehkan. Setelah dia ikut sampai di tengah lautan, kapal itu bocor. Harus dikurangi penumpangnya salah satu. Setelah diundi, ternyata Nabi Yunus yang harus dilemparkan dari kapal itu. Nah, dikapalkan di situ sudah dijagani oleh ikan paus atau ikan hiu yang besar sekali, langsung masuk di perutnya. Di dalam perut itu Nabi Yunus sangat menyesal. Kenapa saya meninggalkan umat saya yang masih membutuhkan arahan itu, ya Allah. Kemudian berdoanya yaitu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Ya Allah, aku itu orang zalim kok meninggalkan umatku. Ampunilah saya ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni kami, aku akan termasuk orang-orang yang zalim. Itu tadi mengenai cerita-cerita sirah Nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, dan juga mengenai Korun yang suka mengumpulkan harta-harta, padahal dulu dia anak miskin. Kemudian nangis sering ke masjid, terus kemudian matur kepada Rasulullah untuk supaya dia itu bisa kaya. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, ternyata betul Korun diberi kekayaan dan bertambah. Namun Korun lupa kalau itu pemberian Allah. Kemudian dia tidak bersedekah tetap mengumpulkan sampai kuncinya itu sebanyak kalau ini kuda, ini ada tasnya itu sampai penuh seperti itu. Kemudian karun itu juga dimasukkan di dalam tanah bersama kunci-kuncinya. Itulah contoh bahwa kalau kita menuruti hawa nafsu itu semua akan hancur. Demikian juga negara kita ini. Kemungkinan kita itu baru mendapat azab dari Allah karena seseorang atau pimpinan kita atau siapa yang melakukan kesalahan atau para koruptor atau apa kita tidak tahu, namun kita juga yang mendapat imbasnya. Untuk itu obatnya hanya istighfar terus dengan mohon kepada Allah jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi masalah corona ini, itu pandemi, yaitu dengan jalan lockdown, yaitu tidak boleh bercampur dengan banyak orang, harus menjaga jarak, yaitu kita harus keluar rumah harus pakai masker, bawa scanner, ya saya kemana-mana juga mesti bawa. Kemudian olahraga, banyak-banyak vitamin dan banyak sinar matahari, karena corona itu takut dengan sinar matahari itu, maka kita
istilahnya mandi matahari. Kalau pagi-pagi jalan-jalan sampai keringat keluar semua, naik sepeda. Jangan sampai pagi-pagi malah karena malamnya lesaur kewengen ya, pagi-pagi malah jingkrung. Nah itu seneng banget tuh coronanya dok, berhubung. Seperti kejadian di Indomaret, ya toh Indogrosir di Sleman itu gara-gara satu kena sudah dia diberi informasi kalau dia sudah kena, disuruh isolasi di rumah selama 15 hari, tidak mau malah dolan nenggone kancane Pak Satpam itu. Lah banyak sekali yang ketularan. Untuk itu saya percaya kalau jamaah Masjid RK Sudagaran juga Musa Hidayah ini menurut aturan semua, malah yang di Demaan sana itu sudah dibuat pintu-pintu ya. Demaan Nor RT 30 apa ya kalau tidak salah sudah dibuat pintu-pintu ya. Itu sudah bagus sekali. Di sini juga sudah buat jarak. Kalau di masjid itu kita jaraknya juga 1 meter ya kalau di Masjid Sudagaran itu ya. Soalnya masjidnya naik kene ciut ya toh. Itulah tadi. Nah untuk itu sebelum kami akhiri, marilah kita berdoa dulu seperti anjurannya Bapak Din Samsudin, Ketua MUI kemarin, agar supaya kita diberi kekuatan hati, diberi kesabaran, diberi ampunan oleh Allah, dan insya Allah corona lekas pergi dari bumi Indonesia dan dunia, dan insya Allah kita bisa hidup normal kembali. Amin ya robbal alamin. Bima ridho ila khususon jamaah Masjid RK Sudagaran dan sekitarnya. Wa ila Musala Al-Hidayah dan sekitarnya. RW 8 dan sekitarnya. Yogyakarta, Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba'du billahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kamali jalali wajhikal karim wa azini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya hudiyal hajat, ya hudiyal hajat, khususan jamaah Masjid RK Sudagaran dan sekitarnya ya Allah. Allahumma aslih lana dinana ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana lati ilaiha maduna waj'alil mauta rahatan lana min kulli sarrin. Allahumma sif'ana minal bala'i wal waba'i wal gulai wal qahti wa jami'il amradhi wal mautil fuja'ati wa ta'uni
mala yaksifu ghairuka. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati wa min kulli ainin lamatin. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penentu kebaikan semua urusan kami. Ya Allah, singkirkanlah dari kami bala, wabah penyakit, mahalnya harga, mati karena mendadak atau corona. Yang kesemua itu tidak ada yang bisa menyingkirkan kecuali Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah al-liyil adim. Allahumma, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Seperti orang-orang lain yang Engkau beri kemudahan pertolongan sehingga corona ini akan pergi dari bumi Indonesia ya Allah. Dari dunia ya Allah akan segar bugar dan kehidupan normal kembali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna antal maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alni syakuron waj'alni saburon waj'alni aini sagiron wa fi a'yunin nasi kabiron. Rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil iyyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan pada malam ini bersama-sama kita berdoa memohon ampunan Allah, pertolongan Allah, corona akan pergi dari dalam waktu Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.